Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini rekan-rekan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022? Sudah makan apa hari ini? Baik, pada video kali ini saya akan berbagi atau sharing tentang refleksi akhir dan rencana tindak lanjut. Nah, adapun tagihannya adalah produk bahan refleksi dan hasil RTL pasca praktik pembelajaran inovatif. Nah, di sini saya akan berbagi bagaimana membuat refleksi akhir terkait dengan refleksi keseluruhan terhadap pelaksanaan rencana aksi 1 dan 2 berdasarkan data evaluasi. Baik rekan-rekan, ada berbagai macam model refleksi yang kita ketahui. Nah, ini adalah model yang pertama. Terbagi di atas latar belakang, deskripsi aksi nyata, pembelajaran, rencana perbaikan, dan penutup. Kemudian ada contoh lain. Ini contoh lainnya. Kemudian ada contoh. Ini terkait dengan refleksi. Kemudian ada juga contoh seperti ini. Dan yang terakhir ini juga contoh dari bagaimana membuat refleksi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang contoh yang pertama ini rekan-rekan. Mengapa saya memilih model seperti ini? Nah, ini nanti terkait dengan pembuatan best practice ya, pembuatan best practice. Nah, saya berpikir dengan membuat model seperti ini nanti untuk best practice-nya akan lebih mudah rekan-rekan. Kan di sini ada latar belakang, kemudian tahap persiapan pelaksanaan ini kurang lebih sampai ke penutup. Ini terkait dengan bagaimana memudahkan membuat best practice kita nantinya. Oke rekan-rekan, langsung saja kita akan membahas. Di sini saya sudah membuat contoh rekan-rekan. Contoh, kebetulan untuk kita kan ada dua aksi, yaitu aksi 1 dan aksi 2. Kebetulan saya akan beri contoh untuk aksi yang pertama ini. Baik, ini berupa covernya rekan-rekan. Seperti ini, tulisan laporan rencana tindak lanjut aksi 1. Nanti kalau untuk aksi 2, nanti kita buatkan file yang lain lagi rekan-rekan. Ini adalah cover. Kemudian saya berinisiatif, ya ada lembar pengesahan di saya selaku mahasiswa PPG. Kemudian nanti ada guru pamong, kemudian dosen pembimbing lapangan PPG. Ya. Baru terakhir nanti kepala sekolah yang akan mengesahkan. Baik, pada halaman berikutnya ada saya kasih kata pengantar rekan-rekan. Nah, untuk kata pengantar ini tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek juga rekan-rekan. Ini ada tujuannya, kemudian ada ucapan terima kasih. Ya. Nah, rekan-rekan, nah seperti ini. Ini tadi kan ada latar belakang. Nah, untuk latar belakang nanti modelnya seperti ini rekan-rekan. Anggap saya membuat best practice rekan-rekan. Ini latar belakangnya. Ya. Kemudian setelah latar belakang rekan-rekan, deskripsi aksi nyata. Pertama data persiapan. Kita persiapan tuh rekan-rekan, memilih media, model, RPP, dan persis di rencana aksi ya, rencana aksi. Karena saya membuat media, maka saya masukkan proses pembuatan media rekan-rekan. Ini prosesnya mulai dari awal sampai akhir rekan-rekan. Seperti ini. Ini bagaimana membuat media, rancangan medianya. Ini di tahap persiapan rekan-rekan. Oke.
Nah, di tahap pelaksanaan ini terkait dengan praktik pembelajaran yang kita laksanakan di sekolah kita masing-masing. Rekan-rekan, yang ada pertemuan 1, ini dilengkapi dengan gambar rekan-rekan biar lebih menarik, lebih nyata kegiatannya. Kalau bisa masukkan gambar yang terkait dengan sintak-sintak atau yang terkait dari kegiatan inti pembelajaran rekan-rekan. Pada intinya gambar-gambar ini menunjukkan selain pada sintaks juga pada kegiatan yang terkait dengan praktik pembelajaran inovatif. Oke, ini pertemuan pertama. Kemudian pertemuan kedua, ini masih di tahap pelaksanaan ya rekan-rekan. Kegiatannya. Oke, sampai penutup rekan-rekan. Nah, di yang ketiga adalah tahap refleksi atau upaya perbaikan. Ini terkait dengan yang hal-hal yang ditemukan yang menunjukkan kekurangan-kekurangan yang terjadi pada saat pelaksanaan tindakan rekan-rekan. Ini di dalam bentuk tabel untuk praktik pembelajaran 1. Nah, kemudian untuk teman 2 cukup dengan redaksi karena untuk pembelajaran inovatif yang saya laksanakan itu di pertemuan 2 tidak terlalu banyak kendala rekan-rekan, berjalan sesuai dengan rencana. Oke, pada bagian C adalah pembelajaran. Nah, keberhasilan didapat. Ini mohon nanti dimasukkan data-data hasil evaluasi rekan-rekan terkait dengan kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, mungkin ada yang tentang motivasi, maka masukkan juga ya, hasil respon motivasi. Kebetulan dalam pelajaran ini saya menggunakan mengambil respon dari peserta didik setelah pembelajaran, juga memasukkan angket respon. Baik, untuk kegagalan yang didapat, ini silakan apa-apa saja kendala-kendala yang mungkin tidak bisa rekan-rekan atasi. Terus untuk rencana perbaikannya, ini terkait dengan kendala atau kegagalan yang tidak dapat diatasi. Nah, rekan-rekan tinggal menuangkan di rencana perbaikan. Oke, untuk penutup, ini terkait dengan kesimpulan dari laporan ini rekan-rekan. Kemudian saran ya secara keseluruhan bagaimana terkait pembelajaran praktik pembelajaran yang rekan-rekan laksanakan, apakah berhasil atau tidak berhasil, apakah memiliki dampak yang sangat signifikan. Jadi rekan-rekan tuliskan untuk saran bagaimana saran selanjutnya terkait dengan solusi yang rekan-rekan gunakan. Oke rekan-rekan, demikian yang dapat saya bagikan, saya share, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, demikian saya Heri, selamat beraktivitas dan melaksanakan tugasnya. Tetap semangat rekan-rekan karena kita sudah hampir mencapai final. Oke, saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.